Oke, saya ke Mas Andi dari Cozy Home Care. Mas Andi, bisa dijelaskan nggak ke teman-teman ini, ke saudara-saudara kita di tanah air, apa sih Cozy Home Care itu sebenarnya? Oke, terima kasih Pak. Jadi Cozy Home Care itu adalah kita ini suatu program oleh beberapa volunteer. Nah, kita ini mengconvert fungsi penginapan, baik itu penginapannya berupa lodgement, berupa hotel ya, bintang 1, bintang 2, bintang 3 dan seterusnya. Karena kita tahu industri pariwisata ini merupakan industri yang sangat terdampak dengan pandemi ini. Padahal industri pariwisata ini merupakan backbone, 1 dari 5 tulang punggung APBN kita. Nah, data sekarang aja itu tingkat okupansi itu sudah mulai di bawah 10%. Dan yang report ke kita itu sudah lebih dari 20% yang tutup. Itu even kayak pemilik hotelnya atau pemilik penginapannya, udah deh mas, saya demi kemanusiaan aja gitu kan, udah yang penting jalan. Nah, hotel-hotel inilah yang tadi seperti rekan saya sampaikan, inilah yang kita convert menjadi penginapan sementara untuk para medis. Tadi juga sudah disampaikan, concern utama kita adalah safety. Pertama, safety buat para tenaga medisnya. Yang kedua adalah safety untuk para petugas hotel ataupun penginapannya. Yang ketiga adalah safety untuk masyarakat sekitarnya. Nah, karena ini tuh harus diedukasi. Kita beberapa kali ketemu dengan instansi pemerintah yang cari gampangnya lah istilahnya ya. Mas, udah mas hotel berbintang aja karena mereka lebih strict, lebih apa. Saya bilang enggak, karena kalau seperti itu kita enggak mengajarkan ke masyarakat gitu loh. Quote yang saya sering pakai adalah jangan sampai kita menjadi dokter lebih daripada dokter. Gitu loh, seperti itu. Karena sekarang banyak ya yang mohon maaf seperti yang sok tahu gitu kan, wah nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu loh. Nah, makanya kita selalu merujuk ke rumah sakit. Tahap pertamanya rumah sakit request ke kita, mas kita butuh nih sekian kamar untuk tenaga medis kita. Nah, kita carikan hotel radius 1 maksimal banget 2 km, harus yang dekat gitu. Karena kita nggak mau si para tenaga medis ini pulang kerja, apalagi yang 3 shift ya, tadi yang sudah disampaikan tengah malam mereka harus jauh. Walaupun oke disediakan antar jemput, tapi menurut kita kalau mereka bisa walking distance lebih baik, mereka lebih bisa beristirahat. Nah, kemudian kita kawal tuh dari mulai persiapannya, ngasih training ke petugas penginapannya, ngasih training ke masyarakatnya, penyuluhan. Nah, dari mulai persiapan kita kawal, kemudian pelaksanaan juga kita monitor, Mas. Jadi yang paling pertama adalah kadang-kadang kita mengedepankan safety, tapi lupa bahwasanya para tenaga medisnya juga manusia loh. Kita jangan sampai memperlakukan mereka, mohon maaf, seperti tahanan. Ya kan, wah masuk harus langsung ke kamar gitu lah, nggak boleh bersosialisasi atau apa. Nah, ini juga kita jaga. Kita create mereka komunitas, mereka bisa cerita, mereka bisa berkomunikasi, bisa sharing. Di tempat gua ada kejadian ini loh, penanganan segala macam. Bahkan di beberapa tempat kita kasih pendampingan untuk ya psikologi lah seperti itu. Dan terakhir kita juga melakukan monitoring, dipastikan bahwa semuanya dilakukan SOP. Jadi Cozy Home Care tuh kita lebih ke fasilitator, teman-teman volunteer yang concern dengan hal ini. Kita memfasilitasi nih semua stakeholder yang ada, dari mulai pemilik rumah sakit, kemudian pemilik penginapan, kemudian pemerintah, BNPB yang terkait dan seterusnya, supaya program ini dapat berjalan dengan baik. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih rekan-rekan relawan sekalian yang sudah berbagi pengalamannya kepada kita semua, termasuk men-sharing tentang motivasi mereka untuk ikut dalam perang melawan COVID-19 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara sebangsa dan setanah air, para pendengar dan pemirsa di mana Anda berada, perang kita melawan COVID-19 masih panjang. Terpapar COVID-19 bukanlah aib atau kutukan dari Tuhan. Oleh karena itu, stigmatisasi terhadap COVID-19 harus kita hindarkan. Jangan lagi ada penolakan terhadap jenazah rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang meninggal karena COVID-19. Gugus tugas terus bekerja, tetapi tanpa dukungan dan kepatuhan dari seluruh masyarakat, maka perang ini tidak akan kita menangkan. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada saudara-saudara sekalian untuk tetap terus menjaga jarak, cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, tetap tinggal di rumah, dan apabila terpaksa harus keluar rumah, pakailah masker. Menggunakan masker yang benar dan tepat adalah selamat dan menyelamatkan. Tetap di rumah dan selalu produktif di rumah, berolahraga, makan makanan yang bergizi. Dan yang terakhir, tetap memohon ridho, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Yakinlah bahwa Tuhan akan selalu beserta kita dalam setiap langkah dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Yakin dan optimis bahwa kita pasti menang melawan COVID-19 ini. Bersama Tuhan, mari kita bahu-membahu
melawan COVID-19. Salam tangguh, tetap semangat.